safar atau kita melakukan perjalanan jauh, di dalamnya kita akan mendapati kesulitan dan akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya safar itu adalah bagian dari azab, adalah bagian dari siksa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "As-safaru qit'atun minal azab." Safar itu adalah bagian dari siksa. Yamna'u ahadakum ya ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena safar inilah ya yang membuat seseorang itu akan sulit makan, akan sulit minum, dan akan sulit untuk tidur. Makannya berkurang, minumnya juga jadi susah, dan tidurnya pun semakin berkurang. Oleh karena itu Nabi SAW itu mengatakan, فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Kata Nabi SAW, jika seorang telah memenuhi hajatnya, keperluannya saat safar, maka segeralah ya dia pulang kembali kepada keluarganya. Dia memenuhi istri, dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa sekalian, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang namanya safar itu selalu menyulitkan. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan safar itu dikatakan bagian dari siksa dilihat dari dua sisi. Safar itu adalah bagian dari azab atau siksa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, yaitu safar di dalamnya itu ada kesulitan. Kita akan sulit untuk makan, akan sulit untuk minum, dan akan sulit untuk tidur, berbaring, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalam safar kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ya, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, ada seorang imam, yaitu Imam Al-Haramain. Itu pernah ditanya, kenapa safar itu disebut adalah bagian dari siksa, bagian dari azab. Maka ketika itu Imam Al-Haramain itu mengatakan bahwasanya li'anna fihi firaqal ahbab. Li'anna fihi firaqul ahbab. Karena di dalam safar itu seseorang akan meninggalkan orang-orang yang dicintai. Di situ ada istri yang dia tinggalkan, ada anak yang dia tinggalkan, seperti itu. Nah, inilah yang dianggap bagian dari siksa. Dan semua paham. Kalau dia sudah berkeluarga, dia meninggalkan anak dan istri sementara waktu saja, dia jadi tidak betah, jadi merasa sulit, ya, rasa kangen, rasa rindunya itu pun akan muncul ketika itu. Berbeda kalau dia tetap berada di samping, ya, keluarganya tatkala itu. Kemudian dalam safar di sini juga dalam hadis ini diterangkan ada 3 kebutuhan urgen yang ada pada manusia, yaitu yang pertama adalah makan, yang kedua itu adalah minum, yang ketiga itu adalah tidur. Ini para pemirsa sekalian perlu dipahami, ini disebut oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau terangkan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat urgen. Ya, oleh karena itu, ya, kalau seorang itu mendapatkan nikmat ini, Allah memberi kemudahan untuk mendapatkan nikmat tersebut begitu mudahnya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai bersyukur itulah yang akan terus ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian itu mau bersyukur, maka Allah akan terus menambahkan nikmat bagi kalian. Intinya, safar itu begitu menyulitkan, maka kita tatkala kita bersafar hendaklah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara isi doa safar yang kita panjatkan adalah kita di dalamnya itu berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Ya Allah, permudahkanlah safar kami ini dan dekatkanlah jarak yang jauh tersebut. Karena dalam safar itu terdapat kesulitan seperti itu, maka kita diminta untuk banyak memohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui demikian, safar itu begitu sulit, maka rasa tawakal kita itu hendaklah kita pasrahkan, kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang bertawakal pada Allah, dialah yang nanti akan dimudahkan dalam berbagai macam urusan.